Kita selalu ingat Isra Mi'raj sebagai perjalanan Nabi yang luar biasa. Tapi, pernahkah kita bertanya, kenapa justru di malam itu saat Nabi sedang kehilangan segalanya, ditinggal orang yang dicintai, bahkan dilempari batu oleh orang yang dimintai tolong? Kisah ini bukan hanya tentang mukjizat, ini tentang sebuah malam di mana Allah seakan berkata, jika semua orang meninggalkanmu, aku akan menjemputmu. Bayangkan, tahun ke-10 kenabian, dua orang yang paling Nabi cintai pergi hampir bersamaan. Abu Thalib wafat, paman yang selama ini menjadi benteng pelindung Nabi dari ancaman kaum Quraisy. Tak lama kemudian, Siti Khadijah berpulang, istri yang menemani setiap langkah dakwah, yang menguatkan saat dunia meragukan, yang menjual perhiasannya demi perjuangan dakwah Rasulullah. Nabi tidak hanya kehilangan keluarga, beliau kehilangan rumah, kehilangan pelindung, dan nyaris kehilangan harapan. Setelah ditinggal dua orang terpentingnya, Nabi pergi ke kota tetangga, kota Taif, berharap ada yang mau mendengarkan dakwahnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang menyuruh anak-anak dan budak melempari Nabi dengan batu dan ucapan tak senonoh, hingga tampak kedua sendal beliau bersimbah darah. Di tengah kebun anggur dengan kaki berdarah dan jiwa yang remuk, Nabi menengadah ke langit, bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan, tapi dengan kerendahan hati yang paling dalam. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang lemah. Engkaulah Robku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli. Di titik itu Nabi seakan berkata, aku sudah tak punya siapa-siapa lagi, hanya Engkau satu-satunya harapan ya Allah. Lalu di malam yang sama, saat Nabi berada dalam pelukan kesedihan yang terdalam, datanglah malaikat Jibril, bukan untuk menghibur dengan kata-kata, tapi membawa undangan yang tak terduga. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dalam perjalanan. Nabi tidak hanya dibawa ke langit, beliau dibawa pulang dengan sebuah hadiah yang akan mengubah hidup umatnya selamanya, yaitu sholat. Sholat bukan sekedar perintah, tapi sebuah jembatan rahasia antara bumi dan langit, agar ketika kita merasakan sakit seperti yang Nabi rasakan, kita punya tempat pulang 5 kali sehari. Itulah makna Isra Mi'raj. Allah tidak pernah tidur. Allah mendengarkan setiap doa yang lahir dari air mata. Dan bisa jadi ujian terberat yang kita alami hari ini adalah undangannya untuk naik lebih dekat kepadanya. Jika kamu sedang merasakan luka yang sama, ditinggalkan, dihianati, direndahkan, merasakan tak ada harapan, ingatlah malam ini bahwa Allah punya cara yang tak terduga untuk